Warga desa, jenis laporan yang harus diketahui oleh kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa di tahun 2023 adalah bahwa laporan kepala desa dan laporan pertanggungjawaban ada beberapa jenis yang telah diatur oleh undang-undang dan harus dipahami oleh perangkat desa, badan permusyawaratan desa, kepala desa, serta masyarakat. Ada dua jenis laporan kepala desa yang paling pokok, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Yang pertama adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 Permendagri nomor 46 tahun 2016, di mana terdiri dari 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD yang di akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Yang kedua adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Yang ketiga, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LKPPD di akhir tahun anggaran disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dan yang keempat adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau IPPD disampaikan kepada warga masyarakat semua. Informasi kepada warga masyarakat telah dijelaskan dalam pasal 10 Permendagri nomor 46 tahun 2016 yang bisa disimpulkan sebagai berikut. Bahwa pertama, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana tersebut di atas, kepala desa wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Yang ketiga, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang keempat, media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Sementara itu, terkait dengan serah terima jabatan, kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru harus menyerahkan memori serah terima jabatan. Memori serah terima jabatan ini diatur dalam Permendagri nomor 82 tahun 2015, pasal 5 ayat 4, yang terdiri atas 1. Pendahuluan, yang kedua monografi desa, yang ketiga pelaksanaan program kerja tahun lalu, 4. Rencana program kerja yang akan datang, 5. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir. 6. Hambatan yang dihadapi di desa. 7. Daftar inventaris aset dan kekayaan desa. 8. Laporan kepala desa. Jenis yang pertama harus dipersiapkan setiap tahun sekali dan setiap habis masa periode jabatan kepala desa. Untuk laporan jenis yang kedua adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang terdiri atas 1. Laporan pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja desa semester 1 di bulan Juli dan semester 2 di bulan Januari tahun berikutnya. Yang kedua adalah laporan realisasi kegiatan tiap pelaksanaan anggaran kegiatan per semesternya. Yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau LPRP anggaran pendapatan dan belanja desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, sesuai dengan pasal 70 dalam bentuk peraturan desa atau perdes, di mana laporan ini terdiri atas 1. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, catatan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral yaitu program pemerintah daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Yang ketiga,
menginformasikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa kepada masyarakat luas, sesuai dengan pasal 72. Informasi yang disajikan kepada warga masyarakat paling sedikit harus memuat 1 laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja desa atau LPBDes. Yang kedua, laporan realisasi kegiatan. Yang ketiga, laporan kegiatan yang belum selesai. Yang keempat, laporan kegiatan yang tidak terlaksana. Yang kelima, laporan sisa anggaran di APBDes. Yang keenam, alamat pengaduan. Yang ketiga adalah laporan pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Terdiri atas laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan kepada bupati atau wali kota melalui camat, dan laporan semester akhir tahun yang harus disampaikan paling lambat di akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada bupati atau wali kota melalui camat. Dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan yang ketiga adalah laporan pertanggungjawaban. Bila Kades yang bersangkutan mencalonkan lagi, maka dia harus selesaikan dulu 8 laporan tersebut. Artinya, panitia berhak menolak pendaftaran petahana dengan rekomendasi dari BPD. Bila seluruh laporan-laporan tadi belum dipenuhi, maka Kepala Desa oleh BPD bisa diajukan untuk diproses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada indikasi korupsi, maka sebaiknya laporkan ke Tipikor dengan pembuktian terbalik. Demikian berbagai jenis laporan Kepala Desa dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya. Semoga video ini bermanfaat buat warga desa semua. Salam Desa Maju.